Kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan juga mendengarkan puji-pujian, dan kiranya Tuhan Kau menerima segala puji-pujian kami. Kiranya Tuhan kami menyanyikan pujian dari hati kami yang paling dalam sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami sekarang, kiranya memakai telinga kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama melihat dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Kita akan melanjutkan kembali 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Mari kita membuka bersama-sama kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Saudara, bagian ini cukup menarik. Mengapa saudara? Karena mencatat tentang 2 orang, yaitu Daud dan Mefiboset. Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel, sedangkan Mefiboset itu adalah cucunya Saul yang selalu memusuhi Daud. Dan lalu kemudian Daud saudara dia memperhatikan atau memperlakukan cucu musuhnya dengan sangat baik sekali saudara. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Mari kita membaca bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat 13 secara bertanggapan. Song leader boleh tolong naik ke atas. Yang pria membacakan ayat 1, yang wanita ayat yang kedua, kita baca bertanggapan hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam pasal ke-8 mencatat Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Itu dalam pasal 8 saudara. Saudara, Daud mengalahkan bangsa-bangsa atau musuh-musuh bangsa Israel yang sangat-sangat kuat saudara. Yaitu apa? Bangsa Filistin. Ada bangsa Moab, ada bangsa Soba, ada bangsa Aram, dan juga ada bangsa Edom, saudara. Pertanyaan saudara, bagaimana mungkin
sebuah negara yang baru berdiri seperti Israel itu dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih kuat, saudara. Ibarat bangsa Indonesia, merdeka baru tahun 1945. Nah langsung saudara pengen menyerang Eropa, pergi ke Eropa, mengalahkan Eropa. Itu tidak mungkin, saudara. Yang mungkin adalah hancur habis-habisan. Tetapi saudara, faktanya Daud itu saudara, dia menyerang musuh-musuh bangsa Israel. Dan kemudian yang sudah mapan, yang sudah kuat saudara. Dan kemudian itu selalu menang dengan gilang gemilang saudara. Dan bahkan Daud itu dia pergi jauh sekali. Kemana saudara? Ke sungai Efrat. Itu ada di daerah Irak sekarang. Dari Timur Tengah, dari Israel, kemudian dia pergi ke Efrat. Dan itu menang saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Dan yang lebih mengagumkan lagi saudara, Daud pulang ke negaranya itu membawa banyak harta, membawa banyak jarahan, dan menerima upeti dari bangsa-bangsa lain. Dan yang lebih mengagumkan lagi saudara, Daud punya sifat yang luar biasa. Banyak bawa barang, kaya saudara, tetapi dia tidak tamak. Saudara, semua jarahan-jarahan itu kemudian itu dikhususkan bagi Tuhan saudara. Saudara, Daud seorang yang tipe manusia yang tidak tamak akan harta, saudara. Kenapa saudara? Karena Daud tahu, selama ini Tuhan sudah cukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua saudara, Daud tahu bahwa dia akan membangun bait Allah, tentu nanti anaknya. Dan kemudian itu memerlukan biaya sangat besar sekali saudara. Dari mana biaya membangun bait Allah saudara? Dari harta jarahan saudara. Dan juga dari upeti-upeti yang diserahkan dari musuh Daud itu kepada Daud saudara. Dan kemudian saudara, kenapa ya Daud menyerahkan seluruh jarahan itu kepada Tuhan saudara? Ingat saudara, Tuhan sudah cukupkan Daud. Semua kebutuhannya sudah Tuhan cukupkan saudara. Dan Daud juga tahu bahwa semua kemenangannya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memungkinkan semua kemenangan Daud atas segala bangsa. Dan kemudian semua jarahan itu dipakai untuk pembangunan bait Allah yang sangat besar saudara. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud saudara? Karena dimulai dari sesuatu hati. Daud pindah ke Yerusalem. Sedangkan tabut perjanjian itu bukan di Yerusalem, di Kiryat Yerim. Dan kemudian waktu sudah Daud pindah ke Yerusalem, kemudian Daud berpikir, tabut Allah juga mesti pindah ke Yerusalem. Kenapa? Karena yang memerintah sebetulnya bukan saya. Yang memerintah adalah Tuhan. Saudara Daud sangat mementingkan Tuhan saudara. Dia tahu bahwa yang memerintah bukan saya, tetapi Tuhan yang memerintah Yerusalem saudara. Dan yang kedua saudara, kenapa saudara Tuhan memberikan berkat begitu besar kepada Daud saudara? Karena sesudah tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem dan kemudian Daud melihat istana saya begitu megah. Sedangkan tabut Allah itu ada di kemah yang begitu sangat sederhana sekali saudara. Kemudian Daud berpikir, saya harus membuat sesuatu bait Allah atau rumah Allah yang layak untuk Allah saudara. Saudara, Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud saudara. Dan Daud adalah seorang yang sangat tahu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati dia saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saudara? Berapa yang sudah Tuhan kasih buat kita? Dan berapa yang sudah kita kasih buat Tuhan saudara? Berkat saudara itu enggak melulu uang saudara. Berkat bisa kesehatan, berkat juga bisa suara, berkat juga bisa bakat saudara. Tuhan kasih begitu besar buat kita. Berapa yang kita kasih buat Tuhan saudara? Saudara, prinsip keadilan dari Alkitab adalah apa saudara? Siapa diberi banyak, dituntut banyak saudara. Siapa diberi sedikit, dituntut sedikit saudara. Kalau saudara diberi banyak, jangan bangga dulu saudara. Kenapa? Tuhan juga tuntut banyak, itu adil saudara. Tuhan gak tuntut banyak kepada yang diberi sedikit.
Tidak mungkin saudara, Tuhan tidak mungkin menuntut banyak kepada yang diberi sedikit. Dan Tuhan menuntut banyak kepada yang diberi banyak. Dan juga Tuhan menuntut sedikit kepada yang diberi sedikit saudara. Kalau orang yang diberi berkat Tuhan sedikit, jangan minder. Kenapa? Karena Tuhan saudara juga menuntut tidak banyak seperti orang yang diberikan banyak oleh Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk kepada pasal yang ke-9. Saudara, saya memberikan judul khotbah adalah apa? Kesetiaan janji Daud kepada Yonatan. Kesetiaan janji Daud kepada Yonatan. Sedangkan LAI memberikan judul Daud dan Mefiboset. Di dalam perikop ini saudara, ada beberapa nama yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah Daud, kedua adalah Saul, ketiga adalah Yonatan, keempat adalah Ziba, yang kelima adalah Mefiboset. Kalau Saul, Daud, Yonatan kita sudah lumayan tahu saudara. Tapi kita belum begitu tahu tentang Siba saudara dan Mefiboset. Saudara, Daud adalah seorang raja Israel yang menggantikan Saul pada waktu Daud berumur 30 tahun dan sudah melalui satu proses yang luar biasa amat panjang. Dari remaja Tuhan sudah suruh Samuel urapi Daud dari remaja saudara. Dan baru menjadi raja itu umur 30. Lama saudara. Dengan waktu yang sangat panjang, sangat berliku-liku, sangat susah dan juga sangat menyakitkan saudara. Prosesnya sangat lama dan juga sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat itu bisa membuat hati sedih saudara. Saya pernah membaca satu kalimat penting dari seorang bernama Confucius. Dia bilang bahwa orang yang mencintai proses itu akan jauh bertahan lebih kuat. Akan lebih hebat saudara daripada orang yang mencintai hasil saudara. Saudara, Alkitab saudara itu sangat mencintai proses. Tuhan sangat mencintai proses saudara. Dan tidak ada satu tokoh Alkitab pun saudara prosesnya cepat dan proses gampang. Tidak ada saudara. Semua tokoh Alkitab proses sangat-sangat lama luar biasa saudara. Saudara bisa sebutkan siapa contoh Alkitab yang dikasih proses sangat lambat? Tidak ada saudara. Sangat cepat tidak ada. Semuanya sangat lambat, sangat menyakitkan saudara. Tapi saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab saudara. Mereka tahan lama, mereka sangat kuat sekali saudara. Dan kemudian sesudah Daud diurapi menjadi raja saudara. Kenapa? Tuhan menyuruh Samuel, urapi anak ini menjadi raja. Karena Tuhan sudah menolak Saul saudara. Kenapa Tuhan menolak Saul? Tuhan menolak Saul karena dua ketidaktaatan. Yang pertama saudara, Saul berani melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Dia seorang raja, dia tidak boleh memimpin ibadah. Tetapi dia berani memimpin ibadah. Pada waktu Israel hendak berperang melawan orang Filistin. Dan kemudian Samuel janji kepada Daud, kamu tunggu, saya pasti akan datang, 7 hari saya pasti datang. Dan kemudian Saul tunggu. Waduh saudara, dia mulai terprovokasi, mulai ketakutan. Kenapa? Itu bangsa Filistin di depan sudah teriak-teriak. Sudah menabuh genderang perang, dia ketakutan. Dia tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, Samuel belum datang. Tapi dia ingat 7 hari saudara. Ketika hari ke-7 Samuel tidak datang saudara, dia makin ketakutan. Dia nekat saudara. Kemudian dia memimpin ibadah saudara. Dia raja, dia bukan imam. Dia nekat memimpin ibadah. Sesudah selesai dipimpin ibadah, Samuel datang saudara. Waktu Samuel datang, Samuel menegur Daud. Kenapa Saul? Kenapa kamu memimpin? Ya kamu janji 7 hari. Sedangkan musuh di depan sudah teriak-teriak. Kita ketakutan, kita belum mulai ibadah. Maka kemudian ya sudah, saya pimpin ibadah saudara. Saudara 7 kali 24 jam. Dan itu belum saudara 7 kali 24 jam, itu baru hari ke-7 saudara. Dan kemudian Saul tidak sabar, dia ketakutan, dia pimpin ibadah saudara. Sesudah kemudian Samuel tegur Saul saudara. Apakah kemudian Saul berkata, iya saya bersalah? Enggak saudara. Saul seorang yang selalu mencari alasan, selalu mencari pembenaran. Dia berkata, itu musuh sudah teriak-teriak di depan, bagaimana? Sedangkan kamu belum datang loh, belum 7 kali 24 jam loh. Dan kemudian saudara, Tuhan kemudian akhirnya menolak Saul di dalam alasan yang kedua saudara. Tuhan suruh Saul basmi orang Amalek.
dan juga semua jarahannya musnahkan. Dan kemudian saudara, Saul menyerang orang Amalek. Ini bangsa yang sangat jahat sekali. Dan kemudian saudara, jarahan yang bagus-bagus diambil oleh Saul, saudara. Kambing domba yang bagus-bagus diambil oleh Saul. Dan kemudian waktu Samuel datang, saudara. Wah, Samuel senang, saudara. Tetapi kemudian Samuel berkata, loh, saya mendengar ada suara kambing domba. Dan kemudian saudara, Saul bukannya dia bilang, iya saya salah. Karena saya sudah tidak taat kepada Tuhan. Kemudian dia cari pembenaran diri, saudara. Iya, memang Tuhan bilang, habiskan seluruh jarahan, musnahkan. Tetapi sayang, yang bagus-bagus saya ambil, yang jelek saya buang semua. Buat siapa? Buat Tuhan, saudara. Saudara selalu mencari pembenaran diri. Dan kemudian akhirnya Tuhan berkata, aku menolak Saul. Dan kamu harus mencari seseorang menggantikan Saul, saudara. Saudara, Samuel menegur Saul. Saudara, kalau ada orang menegur kita, saudara pertama lihat, pertama tegurannya apa? Kedua, siapa yang menegur, saudara? Kalau atasan tegur kita, saudara, jangan lawan dulu. Kenapa? Dia atasan. Sangat mungkin dia lebih pintar daripada kita, saudara. Jangan lawan dulu, saudara. Kalau atasan menegur bawahan, dan kita sebagai bawahan, mungkin kita langsung melawan saudara, selesai, saudara. Kenapa? Karena kita bukan tipe orang yang boleh ditegur, saudara. Termasuk kalau bawahan menegur atasan, juga jangan lawan, saudara. Kenapa? Karena bawahan enggak selalu bodoh, saudara. Ada orang menjadi bawahan bukan karena dia kurang pandai, saudara. Dia pandai, tapi karena kurang kesempatan, saudara. Kalau ada bawahan menegur kita, saudara, kita lihat, ini bawahan yang punya integritas tinggi, dengarkan, saudara. Kalau bawahan yang abal-abal, saudara, dia sembarang tegur, sudah nggak usah dengarkan, saudara. Dan kemudian sesudah Daud diurapi oleh Samuel, Daud tidak langsung menjadi raja. Dia mengalami kebencian demi kebencian yang amat sangat dari Saul, saudara. Hanya karena apa? Hanya karena Saul iri hati. Waktu sesudah menang perang, Saul di depan, Daud di belakang. Kemudian Saul maju ke depan, dan para ibu-ibu memuji-muji Saul. Ribuan ibu-ibu memuji Saul, saudara. Oh, hebat Saul, hebat Saul. Saul senang, saudara. Tapi waktu Daud mengiring di belakang, saudara, waktu Daud lewat, puluhan ribu ibu-ibu, orang-orang memuji Daud, saudara. Daud lebih hebat, Daud lebih hebat. Iri hatilah Saul, saudara. Dan sejak hari itu, saudara, Saul berniat membunuh Daud, saudara. Saudara, Daud mengalami ancaman-ancaman, mengalami kesulitan sangat besar sekali, saudara. Tetapi Daud, saudara, mendapatkan penghiburan. Dari mana, saudara? Dari anak musuhnya bernama Saul, yang bernama Yonatan, saudara. Yonatan ingin mengikat janji dengan Daud sebagai saudara. Kenapa, saudara? Karena Yonatan melihat bahwa Daud adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Seorang yang sangat diberkati Tuhan, saudara. Saudara, Daud bukan cuma taat kepada Tuhan, dia taat kepada papanya, saudara. Yang sangat benci kepada Daud. Daud seorang yang sangat taat, juga sangat setia dan tidak pernah dendam, saudara. Itu kepada Saul, saudara. Maka Yonatan melihat orang ini lain sekali, saudara. Kemudian akhirnya Yonatan mau mengikat janji dengan Daud, saudara. Coba kita lihat kembali ya ayat di mana Yonatan mengikat janji dengan Daud. Kita buka dari 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18, kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 kali Yonatan mengikat janji dengan Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 18 ayat 3 dan keempat. 1, 2, 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.
Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, dan baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Yang kedua kita lihat dari pasal yang ke-20 1 Samuel ayat 14 hingga ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Kita membaca bersama-sama ayat ini. 1 Samuel pasal 20 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara, itu adalah sesuatu perjanjian antara Yonatan dengan Daud, saudara. Yonatan melihat orang ini dapat dipercaya. Yonatan melihat orang ini dapat diandalkan, saudara. Maka dia mengikat janji dengan Daud, saudara. Dan janji ini itu tidak pernah dilupakan Daud, saudara. Bahkan sesudah Saul mati, Daud tetap ingat kepada janjinya, saudara. Dan juga saudara, Daud tidak membuktikan janjinya kepada Yonatan, saudara. Bahkan sesudah Saul mati, saudara. Di dalam pasal ke-9 ayat 1-3 tadi saya akan bacakan lagi, saudara. Berkatalah Daud, masih adakah yang tinggal, orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara perhatikan, Daud berinisiatif bertanya. Dia tidak lupa. Dan bukan cuma tidak lupa, dia berinisiatif bertanya, masih adakah sisa dari keluarga Saul? Karena Daud tahu, saudara, rasanya sudah mati semua, saudara. Tapi Daud bertanya, masih ada enggak ya, saudara? Daud berinisiatif. Saudara, kebiasaan raja baru zaman dulu adalah apa, saudara? Semua keturunan raja yang lama itu akan dihabisi, saudara. Kebiasaan raja zaman dulu, raja yang baru, dia akan menghabisi, memusnahkan semua keturunan raja yang lama, saudara. Kenapa? Karena takut keturunan dari raja yang lama akan berontak. Dan juga masih banyak pengikut, saudara. Tetapi saudara, janji Daud lebih penting daripada semua ketakutan-ketakutan itu, saudara. Walaupun nanti pada akhirnya, saudara, Mephiboset itu berkhianat, saudara. Pada akhirnya Mephiboset berkhianat. Tetapi saudara, janji itu lebih penting daripada ketakutan-ketakutan, saudara. Sebuah janji adalah sebuah janji yang harus ditaati, saudara. Seseorang disebut berintegritas atau orang berintegritas, saudara, itu dilihat dari janjinya, saudara. Apakah ditepati atau tidak ditepati, saudara. Saya ulang, salah satu integritas adalah, saudara, orang berjanji apakah ditepati atau tidak ditepati, saudara. Saya pernah hutang sama kawan saya, dulu waktu kuliah, dan kemudian kawan saya jualan baju. Min, boleh tolong beli baju? Sebenarnya malas, saudara. Saya nggak suka gitu-gituan. Ya, tapi demi tolong teman lah. Ya, saya beli berapa duit? 15.000. Itu zaman dulu soal 15.000, sekarang mungkin 200.000. Udah saya beli, tapi utang ya utang. Boleh utang. Seminggu saya bilang, saya pasti bayar seminggu. Ya, dan kemudian saudara, minggu depan ketemu dia, saudara. Kebetulan saudara tidak bawa duit. Saya bilang sama dia, namanya Abbas, aduh Bas, minta maaf, gue mau bayar tapi gue lupa bawa duit. Teman saya bilang, oh enggak apa-apa, tenang aja Min, tenang aja. Sudah tenang, saudara.
Lalu kemudian ya saya bawa duit saudara. Begitu bawa duit, gak ketemu dia. Begitu ketemu dia yang kedua kali saudara, enggak bawa duit lagi. Saya bilang, Bas minta maaf. Gua kemarin bawa duit, gak ketemu lu. Sekarang ketemu lu gak bawa duit. Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Pertama, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Kedua, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, besok saya bawa duit lagi saudara. Gak ketemu dia. Minggu ketiga saya ketemu dia lagi, gak bawa duit. Saya bilang sama dia, aduh Bas minta maaf. Heran ya, bawa duit gak ketemu lu. Ketemu lu gak bawa duit. Minta maaf. Dia bilang, oh gak apa-apa Min, gak apa-apa. Nah gak lama kemudian satu kawan saya bilang, Min, lu utang sama si Abbas ya? Iya. Gua setiap kali bawa duit gak ketemu dia. Ketemu dia gak bawa duit. Iya dia bilang sama gua, itu Amin utang sama gua. Dia mau bayar. Tapi waktu ketemu gua gak bawa duit. Dia minta maaf dulu. Gua jadi sungkan hati katanya. Lalu kemudian, wah dia ngomong begitu ya. Langsung saudara, saya cari ATM. Saudara zaman dulu cari ATM itu seperti cari mutiara saudara. Susah banget saudara. Saya langsung antri panjang saudara. Kemudian saya ambil duit, kemudian langsung bayar dia saudara. Kenapa saudara? Karena demi integritas saudara. Janji bayar, ya bayar saudara. Kalau zaman sekarang enak. Nggak ada alasan, nggak bawa duit. Kenapa? Ada HP saudara, ada M-Banking, silakan bayar saudara. Sekarang dulu nggak bisa. Dan kemudian saudara ada juga saudara. Satu orang kemarin, saya ada WA dia. Bu, ada KKR bagus, pendeta Hari Tambunan. Bawalah 3 anak ibu. Dia bilang, oke Pak. Nggak lama dia WA. Pak Amin, tolong doakan 3 anak saya. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada dia untuk datang. Saya bilang sama dia, saya doakan. Semoga Tuhan berbelas kasihan pada ibu datang. Dia datang saudara. 3 anak itu datang. Dengarkan khotbah pendeta Harley dalam KKR Pemuda. Dan kemudian saudara akibatnya apa? Oh mereka senang sekali saudara. Dan kemudian kira-kira berapa hari lalu dia telepon saya. Pak itu anak saya ya senang banget dengar khotbah Pak Harley. Oh bagus saya bilang. Dapat berkat, dapat. Dan kemudian begini Pak. Anak saya itu dia kemarin performance, biola. Nah kemudian dia dapat honor Pak. Lalu dia mau kasih persembahan. Anak saya tanya, Ma, aku dapat honor, mau kasih persembahan. Boleh nggak? Boleh dong. Buat GRII Palembang. Boleh nggak? Hah, GRI Palembang? Lu kan bukan gereja sini. Kenapa kasih GRI Palembang? Kata mamanya, boleh katanya. Dia kasih persembahan, saudara. Ini anak yang luar biasa, saudara. Saya sangat menghormati ibunya, saudara. Dan juga anaknya. Lalu kemudian saya ada WA juga, seseorang. Ini ada KKR bagus, bawalah anakmu. Bagus banget saya bilang, pendeta Harley. Oke Pak, saya akan bawa. Tidak bawa saudara. Dan juga tidak kasih kabar. Saudara, kita bisa bedakannya. Mana orang berintegritas, mana orang yang kurang berintegritas saudara. Yang ini sangat berintegritas. Dia ngomong A, dia lakukan A saudara. Dia janji bawa, dia bawa saudara. Yang ini dia janji bawa tapi tidak bawa saudara. Dia pikir, Pak Amin gak ngeliat, rame-rame gak ngeliat. Nggak bisa saudara. Integritas adalah bahkan ketika orang tidak melihat saudara, kita tetap melakukan. Itu kata C.S. Lewis saudara. Dan kita lanjut saudara. Daud memanggil Ziba. Siapakah Ziba? Ziba adalah pelayan Saul yang ditugaskan memelihara Mephiboset, cucu Saul saudara. Dan itu adalah anak Yonatan, satu-satunya masih hidup saudara. Dan kemudian saat Daud memanggil Ziba dan bertanya kepada Ziba, apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup? Ziba berkata, ada. Namanya adalah Mephiboset, anak Yonatan saudara. Nah, panggil Mephiboset. Saudara, Ziba pasti ketakutan. Kenapa? Dia ngerti. Jangan-jangan Daud bohong, saudara. Dia bilang sih bahwa akan mengasihi Ziba dengan kasih Tuhan. Jangan-jangan dia bohong, saudara. Kenapa? Saya sudah bilang tadi, bahwa orang raja zaman dulu, saudara, raja yang baru, dia akan menghabisi seluruh keturunan raja yang lama, saudara. Panggil Mephiboset, kata Daud, saudara. Tetapi saudara, Ziba percaya kepada mulut Daud, saudara. Kenapa, saudara?
Karena Siba tahu, Daud seorang yang berintegritas, saudara. Selama ini Siba sudah melihat bagaimana Daud setia kepada Saul, saudara. Siba melihat Daud sangat berintegritas sekali, saudara. Itu sangat dapat dipercaya, saudara. Saudara, Siba melihat Daud puluhan tahun, saudara. Dia percaya. Dan integritas, saudara, tidak bisa dibangun dalam semalam. Integritas dibangun selama puluhan tahun, saudara. Sampai kapan? Sampai mati, saudara. Waktu Siba, wah takut, saudara. Tapi Siba tidak takut. Kenapa? Dia ngelihat integritas Daud. Orang ini dapat dipercaya, saudara. Apalagi Daud berkata, aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah, saudara. Mefiboset, anak Yonatan. Apa artinya, saudara? Malu yang membawa kepada kebinasaan. Saul punya anak, namanya Isiboset, saudara. Saya sudah jelaskan, Isiboset, is berarti laki-laki. Boset berarti malu. Isiboset berarti anak laki-laki yang membawa malu, saudara. Saya bingung ya. Ini kan jelek banget namanya ya. Mefiboset, malu yang membawa kepada kebinasaan. Kok jelek banget, saudara ya. Saya bingung, itu Saul kasih nama anak jelek banget. Laki-laki bikin malu. Kok ada ya, saudara ya. Kasih anak, kayak Pak Yohanes. Yohanes bagus, saudara. Kasih anak, siapa lagi namanya? Bagus-bagus lah ya. Kalau Pak Ahong saya nggak tahu artinya apa, nggak ngerti, saudara. Siapa lagi ya? Oh ada ya. Misalnya siapa ya di sini namanya ya? Yang keren-keren lah, saudara. Kalau saya dikasih nama Amin, bukan karena papa saya orang Kristen, saudara. Dia main gampangnya, saudara. Orang tanya, papa kamu Kristen? Bukan. Kok kasih nama Amin? Gue juga nggak tahu. Pokoknya gampangnya langsung Amin, saudara. Kenapa? Nah, saudara, Yonatan kasih nama anak itu jelek banget, saudara. Dikasih nama Mefiboset. Dan seorang yang timpang, seorang yang pincang, saudara. Kenapa? Kita buka lagi di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Ini adalah latar belakang pencatatan Mefiboset itu pincang. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2 Samuel 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inam pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8, saudara, Mefiboset menghadap Daud dengan sikap 2 poin. Pertama, dia sujud dan dia menyembah, saudara. Saudara, Daud berkata kepada Mefiboset, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Kemudian Daud menjanjikan 2 poin kepada Mefiboset. Pertama, yaitu apa? Bahwa aku akan mengembalikan segala ladang Saul kepada kamu. Yang kedua, kamu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, perhatikan bagaimana kebaikan Daud kepada Mefiboset, cucu Saul, anak Yonatan. Dia tidak merampas harta dari Mefiboset. Dan dia pun juga, saudara, Mefiboset, dia diajak makan sehidangan dengan raja, saudara. Di dalam ayat ke-11 kemudian dijelaskan apa arti makan sehidangan dengan raja. Saudara, berarti Mefiboset itu selevel dengan anak Daud, saudara. Dan juga berarti Mefiboset diangkat menjadi anak oleh Daud, saudara. Bagaimana respon Mefiboset? Sesudah mendengar kalimat Saul, saudara, dia sujud, saudara. Menyembah kepada Daud. Dan kemudian dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghindarkan anjing mati seperti aku, saudara. Kenapa Mefiboset sujud, saudara? Karena dia tahu, sekarang aku rakyat biasa.
di hadapan seorang raja. Yang kedua, karena dia timpang, dia rendah, dia cacat saudara. Dia sujud kepada Daud. Dan kemudian perhatikan kalimat Mefiboset, apakah hambamu ini saudara? Di situ Mefiboset dia sadar bahwa aku tidak layak di hadapan Daud saudara. Bahkan dia berkata, aku ini seperti anjing mati. Atau aku ini seperti bangkai anjing saudara. Dia sadar bahwa aku tidak layak. Di dalam pasal ke-8 juga mirip-mirip saudara. Mefiboset pada Daud, aku tidak layak. Siapakah, apakah aku ini? Aku cuma bangkai anjing. Saudara, mirip ini dalam pasal ke-8. Waktu Tuhan berjanji kepada Daud, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Apa kalimat Daud saudara? Siapakah aku ini saudara? Saudara, Daud sudah bekerja keras bagi Tuhan luar biasa. Tapi waktu Tuhan berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Daud berkata, siapakah aku ini? Apa artinya saudara? Aku tidak layak saudara. Dan diulang oleh Mefiboset, aku juga tidak layak. Daud di hadapan Tuhan berkata, aku tidak layak. Mefiboset di hadapan Daud berkata, aku juga tidak layak. Kenapa? Aku cuma anjing mati. Aku cuma bangkai anjing saudara. Tapi Daud waktu berkata kepada Tuhan, oh aku ini sudah hebat banget loh, kerja keras buat Tuhan. Daud tidak berkata, Tuhan aku layak dapat semua ini, tidak saudara. Daud berkata, siapakah aku ini? Aku tidak layak saudara. Saudara, sebetulnya siapakah Mefiboset itu saudara? Si timpang, si anjing mati saudara, dan tidak berguna. Sebetulnya Mefiboset adalah kita saudara. Dan kita adalah Mefiboset, si bangkai anjing saudara. Saudara, kita adalah si Mefiboset, si bangkai anjing saudara. Kita tidak layak menerima segala kebaikan Tuhan. Kita enggak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Kita sama sekali enggak layak saudara. Saudara, mari kita berpikir. Mari kita kemudian kita berjanji sama Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita berkata, aku enggak layak loh Tuhan. Saudara tahu ya, setiap kali saya berdiri di sini saudara, langsung bilang apa? Aku enggak layak. Siapa amin kau? Berani khotbah. Dan saya selalu sadar saudara, saya tidak layak berdiri di sini saudara. Termasuk saya tidak layak menerima segala keselamatan dari Tuhan. Termasuk tidak layak saudara menerima segala kebaikan Tuhan saudara. Pada waktu komsel di rumah Ibu Elina, nyanyi lagu Tuhan Menjagamu. Saya bilang, setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya terharu banget. Kenapa? Kok Tuhan masih mau jaga saya? Saya dilahirkan di sebuah tempat yang luar biasa rusak. Pusat narkoba, pusat judi, pusat wanita, dan juga pusat minuman keras saudara. Saya di situ saudara. Tempat yang luar biasa. Pusat kerusakan saudara, Sodom dan Gomora. Tapi kemudian kenapa bisa menjadi seorang pendeta saudara? Bagaimana mungkin saudara? Masih bisa selamat. Dan kemudian saudara, saya katakan, setiap kali saya nyanyikan lagu Tuhan Menjagamu, saya terharu sekali saudara. Kenapa? Tuhan betul-betul menjaga saya yang sangat tidak layak ini saudara. Teman-teman saya saudara, waduh ampun saudara. Yang mati sudah banyak akibat narkoba. Yang rumah tangganya hancur akibat judi. Yang juga terkena, mohon maaf saudara, penyakit kelamin akibat perempuan saudara.
yang sakit-sakitan akibat minum minuman keras, saudara. Waktu kemudian saya menjadi seorang pendeta, aduh Tuhan, enggak layak ini. Waktu nyanyi lagu Tuhan menjagamu, betul-betul Tuhan menjagaku, saudara. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau gamang. Saudara, siapa Mephiboset? Mephiboset adalah kita, saudara. Dan kita adalah Mephiboset, saudara. Saudara, janji Daud kepada Mephiboset yang begitu sangat setia, saudara, sebetulnya adalah janji Tuhan kepada kita. Saudara, Tuhan janji sama kita, saudara. Coba bandingkan Daud janji sama bangkai anjing. Daud janji sama orang cacat, timpang Mephiboset. Kok bisa, saudara? Kok mau Daud, saudara? Kenapa? Karena kesetiaan janji Daud itu kepada Yonatan. Dan sebetulnya, saudara, Tuhan itu berjanji kepada kita, saudara. Dan Dia setia kepada janjinya, saudara. Daud tadi berinisiatif, masih adakah keluarga Saul yang masih hidup? Dia berinisiatif. Tuhan juga berinisiatif, saudara. Apa yang dicatat di sini, saudara, menggambarkan Tuhan yang berinisiatif. Dan Tuhan yang setia pada janjinya, saudara. Tadi sore di dalam kelas PA, dan kemudian saya berkata kepada anak-anak yang di kelas PA. Saya bilang kepada mereka sekalian, bahwa kita betul-betul, kita tidak layak. Siapa saya? Siapa kita? Kita bisa mendapatkan ajaran yang sehat. Kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita bisa mendapatkan ini itu. Kita sungguh tidak layak. Coba kita pikir siapa diri kita. Saudara, jangan pernah punya sikap sedikit pun aku layak, saudara. Lumayanlah, ada sedikit layak, enggak boleh, saudara. Di hadapan Tuhan berkata, aku sungguh tidak layak. Kenapa? Memang betul-betul enggak layak. Kita seperti anjing mati, saudara. Dan kemudian, saudara, Tuhan inisiatif. Tuhan setia sama janjinya, saudara. Sudah sepantasnya, saudara. Kita setia kepada Tuhan. Itu sudah sepantasnya, saudara. Saya mengajak kita, saudara, mari kita berjanji setia kepada Tuhan. Berjanji hidup benar. Berjanji hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berjanji memuliakan Tuhan, saudara. Jangan hidup sembarangan. Kenapa? Karena waktu kita hidup sembarangan, kita tidak memuliakan Tuhan, saudara. Dan juga jangan omong sembarangan. Karena omong sembarangan juga tidak memuliakan Tuhan, saudara. Yesus berkata, setiap kata-kata yang kamu ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, saudara. Artinya, jangan omong sembarangan, saudara. Mari kita bersama-sama, saudara. Tuhan sudah setia sama kita. Kita berjanji setia kepada Tuhan. Berjanji hidup benar. Berjanji sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Dan berjanji memuliakan Tuhan, saudara. Dan janji, saudara, jangan cuma janji omong di mulut, tetapi di dalam perbuatan. Kita buka terakhir dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-8. Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita sekalian. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Kalau perlu, saudara. 1 Yohanes 3 ayat ke-18. Kalau perlu kita bisa hafal ayat ini. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-18. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita baca sekali lagi, gampang hafalnya saudara. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, janji di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Semoga firman Tuhan pada hari ini menggugah kita dan juga membuat kita saudara makin menyadari kita tidak layak dan kita menerima semua janji Tuhan yang sangat besar kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi ingin bersyukur kepada Engkau, Tuhan yang begitu setia kepada janji-Mu, dan kami seringkali kurang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kekuatan kepada kami, berjanji setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan juga hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan kuatkan kami, karena Tuhan kami percaya Tuhan yang akan kuatkan kami, sesuai dengan janji-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman hari ini bukan hanya kami terima di dalam otak kami, tetapi juga Engkau masukkan ke dalam hati kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.